teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ketemu lagi dengan saya, Jeluvina. Ini merupakan program terbaru, yaitu di mana saya merespon curhat teman-teman dengarkan curhatku yang masuk di email pribadi saya. Oh ya, saya nanti mau ngadain giveaway di akhir session. Kamu harus ikutan karena lumayan hadiahnya bisa menemani proses hijrah kamu. Oke, emailnya datang dari seorang wanita berasal dari Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Kak J, kenalin nama aku, titik-titik disensor ya. Asal dari Makassar. Sebenarnya curhat aku ini itu lebih bersifat pribadi atau bisa dibilang aib. Tapi semoga cerita aku ini bisa menjadi pelajaran untuk para muslimah yang ada di luar sana. Sebenarnya sebelum aku hijrah, itu aku pernah ngalamin namanya fase pacaran. Mungkin di zaman aku dulu itu sudah hal yang wajar banget. Bahkan aku dulu sering gonta-ganti pacar. Meski aku tuh dilarang pacaran pada zaman itu karena masih SMP, masih SMK. Kata bapak sih masih butuh pelajaran dan mesti punya karir sendiri dulu baru bisa pacaran. Tapi saat itu aku bandel dan iri sama teman-teman sekolah punya pacar, jalan-jalan bareng, atau segala macam bareng. Pada akhirnya aku punya pacar lebih dewasa dari aku waktu itu. Awalnya dia itu perhatian banget. Sedikit-sedikit nanyain kabar dan segala macamnya. Ya wajar lah pasangan. Apa sih nih? Oh ya, tapi makin lama makin aneh begitu sih dianya. Suka ngajak ketemuan terus tiap malam. Suka ditemenin keluar malam-malam. Padahal waktu itu aku dilarang banget keluar malam. Jadi kalau itu alasannya keluar main kerja kelompok. Dulu sambil bawa tas yang isinya cuma ada satu buah buku dan pulpen doang. Dan itu berlanjut setiap hari. Dan makin lama permintaannya aneh banget. Tapi aku pikir itu mungkin hal biasa dalam pacaran kali ya. Dan saat itu aku masih sangat polos banget, tidak tahu apa-apa tentang pacaran. Dan ada saatnya dia, maaf ya, aku curhatnya begini, aku tahu ini aib aku. Tapi aku ingin membuat para wanita yang masih pacaran itu sadar bahwa ada bahaya yang menanti di depan mereka. Dia mulai meminta hubungan intim sama aku. Awalnya aku nolak keras, tapi dia terus saja menggoda. Dan setan di sekeliling pun berhasil menggoda pikiranku. Di sini dia kasih emotion nangis ya, teman-teman. Saat sampai di rumah, aku baru sadar perbuatan yang barusan aku lakukan itu perbuatan yang sangat hina. Dan aku mencoba nutup rapat-rapat hal ini. Siapa sih yang mau membuat malu keluarganya? Aku tahu secara tidak sadar aku sudah buat malu keluarga. Tapi aku mencoba untuk tidak diketahui. Setelah beberapa minggu, dia tidak ada kabarnya. Dia SMS aku hanya untuk bilang putus kak, merasa disakiti iya kak, kecewa iya kak, semua perasaanku saat itu campur aduk, entah mau ngomong apa, mau ngomong sama siapa karena ini aib aku dan pada akhirnya Allah memberikan aku kesempatan untuk hidup lagi. Ada emoticon nangis ya teman-teman banyak banget. Yang tadi rasanya lebih aku tuh pengen mati aja. Tapi Allah memberikan petunjuk meski aku tahu aku udah membuat Allah murka, tapi Allah tetap saja memberikan aku kesempatan yang kedua. Jadi setelah kejadian itu, aku mulai sholat dan memohon ampun sama Allah. Dan satu ayat yang membuatku terguncang dan menangis menjadi-jadi. Entah kenapa hatiku tersentuh melihat akhwat lain memakai jilbab yang besar. Dan aku berdoa sama Allah, semoga aku diberi kemudahan untuk memakai jilbab besar. Walau aku tahu ekonomi keluarga minim banget. Alhamdulillah, Allah jawab. Allah beri rezeki lebih sama Bapak dan akhirnya bisa membelikan jilbab yang besar.
Tapi baru juga kurang lebih 3 bulan memakai jilbab besar, banyak sekali cobaan yang aku alami saat itu. Selalu berwas-was kalau kejadian saat itu bisa terbongkar. Teman-teman banyak yang jauhin, keluarga banyak yang cemooh, dan segala macamnya. Tapi tetap saja Allah baik banget sama aku. Allah berikan aku kekuatan super di hati ini. Selalu Allah berikan kesabaran sama aku. 2 tahun berlalu, Alhamdulillah. Aku bisa melewati Aku bisa melewati itu semua dan sekarang lebih banyak teman yang sejalan dan saling mengerti kondisi kita. Tapi masih ada satu hal yang terus menghantui, yaitu kejadian itu. Aku tidak tahu bagaimana lagi, bagaimana berbagai macam kegiatan Islam, mulai tarbiyah, fokus bekerja, dan lain-lain. Tapi di saat sendiri, hal itu terus membayangi pikiranku, Kak. Tapi sekarang, alhamdulillah aku mulai bisa sedikit move on. Walau aku tahu itu tak akan terhapus, Kak. Sekarang mencoba untuk menulis, jadi setiap kejadian itu datang kembali, aku mencoba menuliskan rasa pahit itu ke tulisanku. Aku mencoba balas rasa itu dengan puisi atau sebuah quote yang aku buat dan upload di sosmedku. Jadi, aku sebenarnya berat menceritakan ini, Kak. Tapi aku berpikir lagi, masih banyak wanita di luar sana masih pacaran. Dan banyak berita mengenai pembunuhan terhadap pacar dan pemerkosaan kepada pacar, hamil di luar nikah. Jadi aku ingin mereka tahu sebelum pacaran bahwa ada bahaya besar yang menanti kalian di sana. Ada banyak setan yang menanti kalian keluar rumah, terlebih lagi tidak menutup aurat sesuai syar'i. Itu godaannya sangat banyak. Aku mohon banget sama kalian tetap percaya sama kehendak Allah. Karena Allah itu baik banget, saking baiknya. Saking baiknya Allah, contoh saja aku masih diberi kesempatan kedua untuk bertaubat dan tetap berjalan di jalan yang benar. Allah itu pengen yang terbaik untukmu, bukan yang terbaik menurutmu. Oke teman-teman, berpikirlah terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Rajinlah beribadah, baca Al-Quran walau 1 ayat dan jangan lupa baca artinya. Karena kalian pasti nggak tahu kan maksud yang kalian baca tanpa ada artinya. Sekian dari aku ya Kak J. Makasih udah baca curhatan aku. Ya teman-teman, jadi memang yang namanya pacaran itu benar-benar nggak ada bawa manfaatnya sama sekali. Meskipun ada yang bilang aku pacaran biar tambah semangat belajarnya, untuk memotivasi aku meraih mimpi, atau bahkan ada yang beralih, aku nggak ngapa-ngapain kok pacarannya, nggak pernah pegangan tangan dan yang lain-lain. Oke, mungkin di kasat mata emang kamu nggak ngapa-ngapain, tapi di hati dan pikiran kamu udah ngapa-ngapain. Jadi memang kita wanita muslim nggak dibolehin Allah pacaran karena memang Allah pengen ngejaga kita, Allah pengen memuliakan kita. Jadi memang apa ya, ya sebaiknya kita nurut aja sama kehendak Allah. Kalau udah kejadian kayak gini gimana? Untung banget Allah masih kasih kesempatan kedua dan masih menutup rapat aib kita. Gimana kalau Allah buka? Gimana kalau memang umur kita nggak sampai di saat kita tobat, teman-teman? Apalagi yang namanya pacaran, ya belum tentu juga belum tentu juga pacar itu mau nikahin kita gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi digodain sama Ikhwan atau lagi suka sama seseorang, teman-teman ayo dong kita kendalikan diri kita gitu ya. Pokoknya jangan mau gitu ya kalau ada Ikhwan yang katanya soleh, postingan di sosmednya tentang dakwah, apa sih namanya, penampilannya kayaknya orang alim. Teman-teman yang namanya Ikhwan Soleh nggak mungkin bisa WhatsApp kamu dengan perhatian, dengan apa gitu ya, kalau memang niatnya memang belum ke menikah gitu kan. Jadi jangan mau dengan semua sandiwara itu teman-teman. Saya juga bukan seseorang yang suci ya, saya juga punya masa lalu yang kelam. Nah maka dari itu saya pengen orang-orang nggak ngerasain juga gitu kan tentang masa lalu saya yang buruk, atau tadi dari sahabat kita dari Makassar tadi ya, biar kamu nggak ngerasain gitu. Jadi cukup belajar dari pengalaman ini aja, jangan sampai ngerasain gitu. Ya ngapain sih, banyak hal banget yang bisa kamu
kejar gitu kan daripada pacaran. Kan, tapi nanti aku takut nggak dapet jodoh kalau nggak pacaran. Teman-teman, ayo dong lihat dunia ini luas banget dan banyak banget orang yang bisa nikah tanpa pacaran dan pernikahannya bahagia. Dan banyak banget orang yang pacaran tapi akhirnya nggak nikah-nikah. Atau bahkan orang pacaran kemudian sampai nikah tapi keluarganya nggak harmonis. Pacaran 7 tahun tapi nikahnya 2 tahun lalu bercerai. Itu banyak banget teman-teman. Udah saatnya kita di sini nurut aja sama ya yang menciptakan kita. Jadi hidup kita jadi lebih tenang, lebih damai gitu ya. Pokoknya jangan pernah tergoda karena emang nggak ada nikmat-nikmatnya banget yang namanya pacaran. Ada juga kita akan terjerumus ke hal-hal yang nauzubillah ya teman-teman ya yang udah terlanjur segera bertaubat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Semoga ya kalau memang kita udah siap nikah ya semoga segera Allah kirimkan gitu kan Allah permudah proses menikahnya segera dipertemukan dengan jodohnya ya teman-teman. Ya pokoknya yang masih susah gitu ya nerima masa lalunya yang kelam, terus lakukan self healing, jangan sampai stres, apalagi depresi. Terima aja semuanya, akui bahwa itu kesalahan kita, terus minta pertolongan sama Allah agar semuanya Allah permudah gitu kan, agar apa ya? Agar dengan mengingat kejadian itu kita jadi semangat gitu untuk terus hijrah gitu. Teman-teman, saya pengen ngajak teman-teman semua ini untuk sama-sama kita mensyiarkan untuk jangan pacaran gitu kan buat teman-teman yang ada di sana karena banyak banget loh misalnya kita nih kita udah hijrah tapi orang-orang di sekitar kita masih pacaran sahabat kita mungkin sepupu kita bahkan ada saudara kita sendiri tuh masih pacaran gitu. Nah melalui postingan ini saya pengen ngajak teman-teman untuk yuk bikin sebuah tulisan nggak perlu panjang-panjang 2 sampai 5 kalimat untuk mensyiarkan bahwa jangan pacaran. Tulis di kolom komentar ini. Nanti insya Allah yang beruntung akan mendapatkan buku saya bisa OTW halal, OTW hijrah ataupun OTW istiqomah. Saya tunggu ya teman-teman. Semoga kamu beruntung nanti untuk yang menang akan saya hubungi dan minta alamatnya agar hadiahnya dikirim. Oke teman-teman, kita sama-sama berjuang untuk saling mengingatkan, kita selamatkan muslim dan muslimah, kita selamatkan generasi kita agar tidak terjerumus ke dosa pacaran. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di sharing selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.